Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah bersama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman aksi nyata budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Cikunjing, Bapak dan Ibu Guru dan rekan guru yang hadir pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mau ikut berpartisipasi dalam membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 ini. Sebelum saya memaparkan pada presentasi hari ini, saya mau mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian saya ada banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan membuka, tapi sebelumnya saya minta Bapak dan Ibu mari bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Salam dan bahagia, penghargaan yang setinggi-tingginya, dan salam hormat untuk semua teman-teman yang berkenan hadir dalam kegiatan pengimbasan atau sosialisasi atau sesi berbagai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Dalam modul 1.4 ini kita akan belajar tentang berbagai pemahaman dan penerapan modul 1.4 disiplin positif yang akan saya sampaikan saya sendiri, Mas Yatin, sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Dalam modul 1.4 ini kita akan belajar ada 6 topik, Bapak Ibu, 6 topik dalam budaya positif. Di antaranya 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, di topik ini pertama kita akan belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di mana ada perubahan paradigma.
sebelumnya saya akan membacakan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang dimaksud dengan B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Lah, di sini saya akan menggambarkan apabila saya atau bapak atau ibu mengambil benda, kemudian dikepalkan, disimpan di dalam kepalan tangan tersebut. Nah, di situ nanti kita akan memberikan kepada teman, atau misalnya kalau di sekolahan berarti kan ke murid kita. Ya. Jadi ini Bu Guru punya di kepala itu ada sesuatu benda. Nah, pastinya bagaimana Bapak Ibu anak-anak tersebut? Oh iya, Bu Septi ingin membukanya. Tapi kira-kira kepala tersebut itu langsung dibukakan? Ya, kayak gitu. Atau masih bertemu enggak ya? Bagaimana Bu Media? Bu Nini? Oh iya, tergantung ya. Tergantung ke kepalanya. Misalnya ada benda yang permen ya, ini di kepala tangan dua dibuka, misalnya satu kosong, yang satu kan masih istilah itu terjadi. Jadi ada yang bisa terjadi yang B itu membujuk, dibuka kok, awas malah dibuka, itu kan mengancam gitu. Kemudian menghardik, merayu, guru segera dibuka, gitu, misalnya menyuap gitu, apa saja. Nah itu kepalan tersebut itu nantinya bisa memberikan ke siswa didik kita itu jadi gimana Bu? Ya, Bapak Kepala Sekolah enggak? Terima kasih. Saya ingin mencoba menjawab apa yang ditanyakan dari Ibu Atin dan selaku guru penggerak di SD kami, SD 4 Suci. Tadi pertanyaannya sepertinya saya agak kurang benar, tapi tidak apa-apa. Ya, intinya kalau kita punya sesuatu di kepala, ada suatu benda itu akan diminta dibuka oleh orang lain. Ini yang tergantung pada diri kita dan yang bertanya. Karena benda ini mungkin sangat berharga bagi saya. Nah, orang lain mungkin tidak boleh tahu. Nah, maka untuk ini saya ini kalau ingin bertanya, ingin menanyakan, intinya begini, kalau ingin membuka ini, pertama yang dipikirkan ya siapa yang bertanya dulu. Barangkali ini rahasia dan supaya harus disimak rapat-rapat. Itu seperti itu. Itu hanya saja penjelasan saya kurang jelas. Barangkali ada yang lebih memperjelas lagi ya. Dan terima kasih, hanya itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Oke, yang saya
mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi kontrol bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi kontrol bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang pertama, ilusi guru itu mengontrol muridnya. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pendidik, berarti kan kita harus bisa mengontrol murid, jadi harus bisa mengontrol murid. Dan apabila murid itu ada yang kedua itu yang bersalah, itu juga kita dapat dikuatkan karakternya. Misalnya sepertinya contohnya anak itu bersalah, terus bagaimana merasa tanggung jawab, mau minta maaf atau mungkin agresi atau gimana ya Bu? Biar ini yang kedua, membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Validasi tindakan yang salah ya Bu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Pastinya kita sebagai pendidik itu selalu harus ada penguatan positif yang efektif dan apalagi juga harus yang bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya seperti itu ya. Maksudnya kita guru itu sebagai manajer ya, bisa jadi ya. Jadi harus memaksa. Terus siswa itu harus punya keputusan gitu ya. Next. Lalu di dalam perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, ini ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, di sini ada pengertian, ada dua dalam paradigma stimulus respon. Itu ada teori kontrol, itu apa perbedaannya, Bapak Ibu? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol itu dengan penjelasannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di dalam stimulus respon. Kalau di dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian yang keempat, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal di dalam stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di dalam teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Nah, ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Contohnya, kita bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Tetapi untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Next. Nah, di sini ada nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia
yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di nilai-nilai kebajikan universal itu ada yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu yang oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari Diana Dosen tahun 1998. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita setiap hari di kelas pastinya tidak lupa selalu menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Nanti saya mohon Bapak Ibu guru semuanya kita praktekkan ya, berdiri di tempat saja. Monggo nanti kita saling menggerakkan badan dan bernyanyi profil pelajar Pancasila. Begitu nggih Bapak Ibu? Nggih. Monggo berdiri nggih Bapak Ibu, kita sama-sama. Oh enggak masuk itu ya? Oh enggak masuk itu ya? Biasanya. Hah? Slide ya. Bukan ini dia. Tutup slide itu. Oh slide-nya. Ini tutup.
Itu ada yang namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di sini kita akan belajar tentang apakah makna disiplin. Yang pertama, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin itu timbul dari diri kita sendiri yang memiliki motivasi internal. Jadi di dalam kita sebagai pendidik nih Bapak Ibu pastinya memberikan penguatan disiplin kepada anak didik. Contohnya ya, disiplin misalnya berangkat pagi jam 7, siswa harus jam 7 sudah harus di sekolah. Kalau terlambat ya nanti ada permasalahan itu sendiri. Misalnya ada siswa yang tidak disiplin tapi terlambat. Gitu. Jadi disiplin ini kita menurut Ki Hajar Dewantara itu disiplin dari diri sendiri yang memiliki motivasi internal. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup atau lifelong willingness and life skill. Yang pertama, keterampilan hidup dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, lurus hati, memberikan yang terbaik dari diri, pendengar yang aktif. Ini dari keterampilan hidup. Kemudian petunjuk hidup, persahabatan yang peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, kemudian usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, kemudian memiliki rasa humor, ada berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, ada lagi sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Ini petunjuk hidup. Nah, kita ya harus berpedoman seperti ini ya, ada keterampilan hidupnya, kemudian petunjuk hidupnya itu banyak sekali, itu pas dalam diri kita. Nah, kemudian pembelajaran 2 tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ada yang pertama itu motivasi dari eksternal. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu masih termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Lah dari nomor 1 dan kedua ini Bapak Ibu itu akan menghasilkan motivasi internal. Itu termasuk dalam tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu dalam tujuan disiplin positif. Pastinya Bapak Ibu juga sebagai seorang guru akan bisa berarti mempunyai tujuan disiplin yang positif. Nah, di sini coba bertanya pada diri sendiri. Menurut Anda, motivasi manakah yang saat ini paling banyak atau mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Menurut Bu Hati, seperti apa motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid? Motivasi eksternal. Kemudian strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Strateginya bagaimana, Bu Seti? Strateginya masih menggunakan strategi lama. Oh ya, hukuman dan konsekuensi. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan untuk saat ini yang ditanamkan pada murid? Nilai apa? Ya, di dalam profil belajar pancasila itu ada termasuk apa saja ya? Kebenaran beban. Iya. Berkebinekaan. Terima kasih. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Nah, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua penghargaan menghukum. Yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat penghargaan tidak efektif. Yang kelima penghargaan merusak hubungan. Nah, dihukum oleh penghargaan jangka panjang, ada jangka pendek, ada kemudian penghargaan menghukum. Kemudian ada lagi mengurangi ketepatan, tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini ada restitusi. Ada sebuah pertanyaan. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin kondanteni dia. Kalau dia yang sendiri, Bawa gelas sendiri. Salah sendiri. Oh, salah. memberikan yang baru sesuai dengan yang dipecahkan. Oh ya, berikan yang baru sesuai dengan yang dipecahkan. Ada lagi? Kuning? Memberikan dia kesempatan untuk membayar kesalahannya dengan cara membayar harga gelas yang dipecahkan mungkin. Oh ya, terima kasih. Ya. Kemudian ada
finansial. Iya, kan sudah menyangkut finansialnya dari perusahaan itu. Nah, di sini pengertiannya dari apa itu restitusi. Nah, tadi kan sudah ada pertanyaan nih. Nah, kita akan tahu apa sih arti dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang mengeluarkan adalah Gosen tahun 2004. Pada pendekatan restitusi, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Jadi pastinya Bapak Ibu guru di dalam kelas menemukan murid ada yang bersalah. Pastinya Bapak Ibu langsung memberikan bertanya kepada murid itu, merefleksi ke muridnya. Murid berefleksi. Biasanya tentang kesalahan apa Pak Prai di dalam kelas? Kesalahan termasuk kesalahan. Iya. Murid punya, kan biasanya di dalam kelas ada murid punya kesalahan loh ya. Nanti gurunya yang Tidak bicara. mengerjakan PR atau membawa buku Oke, siap. pelajaran. Oke, terima kasih. Iya, pastinya setiap hari. Jujur saya sendiri ke anak kelas 4 ini. Kayak tadi saya bercerita sedikit nih, Bapak Ibu. Tadi anak kelas 4 itu ada yang tidak mengerjakan PR. Dia itu merasa bersalah, tapi apa ya, tidak mau ngomong gitu. Bapak kepala sekolahnya saya jadi nggak mau ngomong, langsung apa? Nangis. Buku itu di ini bukan disobek Bu, tapi diremes-remes, tapi nggak sobek gitu loh, diremes-remes. Nah, saya mengatasinya, aduh gimana ini anaknya. Nah itu saya juga di situ udah memberikan ke anaknya. Jadi saya memberi pengarahan. PR itu sudah 1 minggu. Kenapa kamu tidak mengerjakan seperti itu, Bu Neni? Jadi anaknya tapi itu nangis sama gedek kerap, merasa bersalah. Gitu. Jadi harus guru. Saya sendiri jadi harus bisa mengerti sisa tersebut. Iya betul sekali Pak Purwali. Iya supaya murid itu bertanggung jawab. Ditanyakan kamu kenapa enggak mengerjakan, diem sambil ini. Iya nangis tapi kayak nangis emosi Bu. Ya saya jadi bingung ya. Jadi akhirnya aduh ini harus dipules kayak gitu. Jadi harus, padahal saya itu menekan harus tanggung jawab, harus jawab apa sih, kenapa sih, pengen tahu, nggak mengerjakannya seperti apa gitu Bu. Tapi ya namanya
anak-anak ya, jadi saya harus sabar gitu. Gitu. Jadi ini pendekatan restitusi. Jadi ada anak yang berbuat salah dalam kelas, guru itu harus bisa memberikan apa yang harus supaya murid itu bertanggung jawab. Ya, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang tadi saya sampaikan itu ada anak yang tidak mengerjakan PR, jadi saya tekankan. Nah, di sini apa ya maksudnya? Dia itu tidak mau menjawab, saya ini bingung ya Bu Neni ya. Jadi gimana ya dia mau salah apa enggak kan? Diam saja ngomong. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang nomor 9 nih Bapak Ibu. Tadi memang saya Bapak Kepala Sekolah mohon maaf nih, tadi memang saya kan waktunya ada percobaan apa itu mengamati gitu, tapi belum tadi ada itu, jadi saya langsung ke membentuk kelompok. Nah, ternyata ada salah satu siswa satu kelompok itu tidak kompak, ada yang tidak membawa peralatan Bu Neni. Coba. Nah itu anak tadi, satu anak itu bermasalahnya sampai 2 begitu kan. Jadi aduh ya Allah. Ini jadi tidak apa ya, maksudnya dalam kelompoknya itu loh. Satu ada yang tidak tanggung jawab. Jadi harus menekan kepada anak bagaimana harus tanggung jawab daripada diri anak sendiri seperti apa jawabannya, tapi yang anaknya juga diam sama nangis, dia nggak mau jawab biasanya. Jadi harus pendekatan lagi. Itu pendekatan. Next. Gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sendiri. Nah, tindakan guru itu nantinya akan memilih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi nih Bapak Ibu? Hukuman. Oke, nanti kita cek deh di jawaban nanti. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu nantinya masuk ke hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Ya, oke, terima kasih, hukuman. Nah, nanti kita cek lagi jawabannya. Next. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, baik. Nanti kita cek lagi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, konsekuensi. Cek lagi nanti ya Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, baik. Murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Hukuman, baik. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ.
konsekuensi. Termasuk konsekuensi. Oke, nanti kita cek di jawabannya, oke, Bapak Ibu. Ya, hukuman, betul nggih? Tadi. Kemudian yang kedua, hukuman. Oke. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, konsekuensi, betul. Yang kelima, konsekuensi, betul. Selanjutnya hukuman, betul. Konsekuensi, ya terima kasih sekali. Ini jadi kita tahu nih, jadi tindakan guru itu di apa ya, maksudnya dihukum atau di konsekuensi. Next. Nah, di sini ada apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dari hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Namun konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, ini dari dua ini ada perbedaan nggih, Bapak Ibu, hukum dan konsekuensi nggih. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Itu ada di hukuman, tetapi di konsekuensi anak menghargai disiplin. Ada lagi yang hukuman paksaan, konsekuensinya stimulus atau tanggapan. Kemudian yang hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian ada lagi konsep diri yang buruk, itu termasuk hukuman. Kemudian perbedaan dari konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Ada lagi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini termasuk hukuman. Namun pada konsekuensi ini, Bapak Ibu, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian ada lagi, jika anak itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu termasuk hukuman. Namun di dalam konsekuensinya itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, atau diasingkan untuk sementara, merasa tempo. Konsekuensi. Nah, jadi ini ada pada mungkin diri saya pun juga di sini kan bisa masuk yang seperti apa gitu. Misalnya saya marah, saya bersalah, kan gitu. Nah itu dalam hukuman konsekuensinya berarti kehilangan hak, dari dibuat tidak nyaman. Ada lagi di diri siswa juga seperti itu. Jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di dalam hukuman itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas sukses itu ada disiplin, itu di penjelasannya ada konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal itu hukuman. Satu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, identitas sukses itu konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Pada konsekuensi di identitas sukses, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya merupakan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Mungkin boleh dibantu Bu Septi.
Dibacakan nomor 3. Baik untuk identitas gagal atau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Identitas sukses, disiplin, konsekuensi, murid, korban bisa diabaikan. Kemudian dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Ya. Bu Harti, selanjutnya Identitas gagal, hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Identitas sukses, disiplin, konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. kemudian Boleh monggo di- Bapak kalian Boleh direspon. Nomor berapa, Bos? Identitas gagal, hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Dalam identitas sukses, disiplin, konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan dalam restitusi, masalah terpecahkan. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Kepala Sekolah. Ini. Identitas gagal. G, hukuman. G, Sistem ya. G, Sistem tidak akan berjalan. bila murid tidak takut. G, konsekuensi. Untuk identitas sukses, Ye. konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk Perilakunya. Oke, baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Monggo Pak Khalid yang ini. identitas gagal hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian ini yang saya bacakan, peraturannya adalah kamu harus, ya, itu di identitas gagal. Kemudian konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Yang restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian yang terakhir, identitas gagal, hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Di dalam konsekuensi, disiplin, identitas ya, kesuksesan disiplin, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Lah, dari di sini nih Bapak Ibu, identitas gagal itu memberi hukuman ya, itu termasuk jadi negatif gitu. Nah, di identitas sukses itu konsekuensi itu menjadi netral. Kemudian yang restitusi itu menjadi positif. Nah, di dalam permasalahan kita juga seperti itu nih Bu Neni. Bu Neni yang teman saya Bapak Kepala Sekolah di CGP angkatan ke-11, Bu Neni Konservatis juga seperti itu sama belajar bersama menjadi ini di modul ini ya Bu Neni ya. Ya. Next. Maksudnya apa? Restitusi. Berarti Ini malam-malamnya nanti. Nah, pembelajaran 3 pada keyakinan kelas. Usulan peraturan, ada kesepakatan, ada keyakinan. Nah, Bapak Ibu guru, kita pastinya sudah kita berjalan sudah mau 2 bulan nih pembelajaran, itu langsung kita membuat ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini pastinya kita membentuk dengan murid, dengan murid Bu Harti. Bagaimana keyakinan kelasnya Bu Harti di kelas 3? Keyakinan kelas
kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nun sewu nggih Bapak Ibu guru, berarti kalau anak kelas 1, 2 dan 3 ada keyakinan kelasnya jangan terlalu banyak nih. 3 saja. Datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, Bu Neni bagaimana? Menolong teman, ya. Misalnya kelas 1 ada anak saya nangis, tukaran gitu. Pastinya kan ada anak yang merasa diulas teman, kan? Berarti kan menolong teman. Ada lagi yang ketiga, saling menyayangi. Iya, terima kasih. Nah itu mungkin 3 saja juga cukup, nggih. Kalau anak kelas rendah gitu mungkin. Kalau anak kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 ya kan ya mandar ditambahi, jangan 3. Kali kita nih 5. Baik. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, saya memberikan kepada siswanya untuk bisa mengeluarkan pendapat. Bu guru akan membuat keyakinan kelas. Contohnya 1. Itu nanti anak itu antusias untuk menulisnya ya, Bu. Bapak Ibu nggih. Menulisnya di selembar kertas gitu mungkin bisa dengan rasa riang di kelas. Aku tak gitu kan. Mesti menuliskannya beda-beda, satu teman yang satu ke teman yang lainnya gitu ya. Pastinya beda-beda. Terus kemudian dengan antusiasnya senangnya kita sambil guru ditempelkan di papan gitu. Tuh. Jadi pasti banyak curahan pendapat di dalam kelas, perbedaan antara siswa yang satu ke siswa yang lain. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi menurut saya mungkin Bapak Ibu, jadi kita sudah membuat keyakinan kelas ya setidaknya sebulan sepisan di apa ya, diingatkan atau ditiliki gitu nggih. Jadi review betul sekali, terima kasih Bu Septi. Di review. Next. Nah, proses membutuhkan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Bisa jadi dengan menggunakan ukuran poster nggih Bapak Ibu nggih, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, menurut saya yang tadi sudah saya sampaikan itu paling tidak ya kalau di sini di kelas ya di papan tulis nggih, tidak paling ada kertas besar juga. Mungkin berwarna gitu kan. Nanti kita anak-anak suruh maju ke depan, tempelkan yuk bersama-sama gitu. Dengan bermacam-macam pendapat, curahan pendapat anak-anak di dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Next. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh dalam kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Mungkin ada bisa yang memberikan contoh kalimat negatif Bapak Ibu. Jangan berisik. Positifnya bersuara lebih kecil atau
di dalam keyakinan kelas berarti kita itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian di dalam peraturan lagi dilarang melakukan kekerasan. Di dalam keyakinan kelas ya keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian ada lagi dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu termasuk di dalam keyakinan kelas ya kesehatan. Ada lagi bergantian atau menunggu giliran. Di dalam keyakinan kelas itu ada juga menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Nah, itu dalam keyakinan kelas ya berarti kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu tadi merupakan keyakinan kelas, keselamatan atau keamanan. Nah, di sini kita jadi tahu ada peraturan dan keyakinan kelas menjadi dari yang positif ke negatif, negatif ke positif. Next, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 nih. Yang pertama di dalam negara ini kita bertahan hidup, bertahan hidup pastinya dalam diri saya dan bapak ibu semuanya ini bertahan hidup. Contohnya kayak saya lapar, berarti kan saya pergi ke kantin, jajan, makan, bertahan hidup. Seperti itu, Oke. Terus kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau ke siswa kita ya harus kasih sayang, Dan jadi anaknya itu merasa mau diterima, dikasih sayangi oleh bapak dan ibu. Kemudian penguasaan atau bintang. Nah, ada mungkin kalau membuat siswa misalnya dapat nilai 100 kan ada yang memberikan penghargaan. Betul Bapak, terima kasih. Nah, itu biasanya berupa apa? Cap bintang. Cap bintang Bisa punya tepuk tangan. bisa tepuk tangan ya. Minta jempol. Dikasih W, O, W gitu ya gitu. Jadi wow, keren seperti itu mungkin. Lah, kemudian kebebasan. Ini kebebasan tambahan kupu-kupu nggih Bapak Ibu. Kupu-kupu nggih. Kupu-kupu itu berarti kan terbang ke sana kemari. Jadi bebas kebebasan. Jadi saya sendiri juga inginnya bebas, tapi bebasnya yang positif. Anak-anak tuh sama di kelas. Mungkin pengennya ada Bu Guru pengen pipis. Lah, pengen pipis padahal di belakang itu ada yang pengen bebas. Jalan-jalan kan paling kita di kelas 4 jalan ke kamar mandi itu dia merasa mantan ada udara segar di luar, paling tidak sedikit melemaskan otot-otot kaki, jalan kaki menuju ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi balik lagi ke kelas. Nah, itu ada sedikit kebebasan untuk melakukan itulah rekreasi ke murid. Kemudian kesenangan. Kalau kesenangan itu sih lambangnya apa gitu, Septi? Balon apa? Apa ya Bu? Ya, mungkin balon. Balon ya. Kesenangan. Balon kalau misalnya balon dikasih balon. Nanti balon kecil suka balon. iya. Kalau anak kecil suka balon. Tapi kalau orang dewasa suka balon enggak? Enggak. Paling tidak ya mungkin lain kesenangan gitu. Mungkin ada cincin lah permata. Betul ya. Enggak Bang. Bukan Bang. Waduh, kalau bukan Bang saya tidak tahu itu cerita gitu. Kesenangan itu mungkin seperti itu. Kesenangan jadi membuat merasa diri kita itu senang dan kesiswanya pun juga merasa senang apabila dikasih hadiah apa. Next one. Setiap tingkah laku siswa itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah,
gitu. Gitu nggih. Terus kemudian cepat ke toilet lama. Kemudian pulang kelas, mengatur-atur teman di kelas. Nah, itu setiap tindakan siswa itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Terus seperti itu. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Next. Yang pernah dilakukan contoh tindakan tanpa kekerasan fisik terhadap siswa yang melanggar peraturan atau tidak mengerjakan tugas. Di sini ada 5 posisi kontrol nih, Bapak Ibu. Ada motivasi, identitas gagal atau dikontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil atau sukses kontrol dari diri. Nah, di sini ada pengelompokan dari identitas gagal, kemudian identitas berhasil atau sukses, dan juga identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri gitu ya. Kemudian dari menghindari hukuman, motivasi guru berbuat, penghukum sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, pada identitas berhasil dari kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, ini menjadi teman dan pemantau. Kalau menjadi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau menjadi pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, di sini menghargai diri sendiri. Kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di motivasi guru berkata, menjadi penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu penghukum ya, Bapak Ibu. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian menjadi teman di dalam identitas berhasil atau sukses. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Itu kalau sebagai teman. Kemudian menjadi pemantau. Apa peraturannya? Nah, dan kalau menjadi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu. Nah, ini dari guru berbuat, dari motivasi guru berbuat dan guru berkata, ada banyak perbedaan dari gagal, kemudian berhasilnya, kemudian berhasil pada kontrol diri sendiri. Kemudian hasilnya sebagai penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian menjadi pada identitas berhasil, teman ketergantungan. Kemudian memantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau menghargai diri sendiri sebagai manajer, menguatkan pribadi. Kemudian dimotivasi kaitan dengan dunia berkualitas. Di identitas gagal sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, membuat orang merasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, sebagai pemantau,
Kemudian sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas, itu sebagai manajer. Kemudian dari motivasi murid itu berkata, penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Nah, di identitas berhasil sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Kemudian sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sebagai manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid, penghukum, mengulangi kesalahan, membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Ya, kemudian sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Kemudian sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Nah, di sini nih Bapak Ibu semuanya ada 5 posisi kontrol yang sudah saya jelaskan tadi. Banyak perbedaannya. Next. Ada segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi, Diana dosen merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk melakukan restitusi yang disebut segitiga restitusi. Langkah-langkahnya tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah melakukannya dengan berbagai versi, bahkan tidak tahu bahwa itu adalah segitiga restitusi. Nah, di sini ada posisi kontrol sebagai manajer. Ketika kita mendapatkan pendekatan di segitiga restitusi, dengan demikian posisi kontrol kita adalah seorang manajer. Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Di sini ada di tengah, bisa dibacakan Bu Senti. Ini yang di tengah ini segitiga restitusi ini apa? Menstabilkan identitas. Oke, baik, terima kasih. Menstabilkan identitas, ya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada penjelasannya. Dari menanyakan keyakinan dulu, ini ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah menanyakan keyakinan. Kemudian kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Nah, tapi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemudian divalidasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu di dalam segitiga restitusi. Nah, di sini tadi yang saya bacakan sudah. Yang pertama, menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Apabila guru berkata untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif buat anak terhadap dirinya. Nah, sebagai guru itu berkata, satu, berbuat salah itu harus hal yang manusiawi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga punya salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, kemudian siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir, kalau kamu menyalahkan
melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, Bapak Ibu, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love and belonging, atau fun atau survival. Nah, di sini guru itu berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang paling buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu ada validasi kebutuhan. Nah, ada menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu bisa menanyakannya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah menerapkan contoh ya dari kelas saya. Contoh penerapan keyakinan kelas usulan peraturan. Nah, itu tadi ada anak langsung kalau sudah ditulis langsung tempelkan. Kemudian menyepakati dan mengelompokkan. Nah, ini langsung ditempelkan di kelompok-kelompokkan. Kemudian pengesahan dan penempelan lain. Siswa juga menempelkan di depan papan tulis. Next. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih nggih Bapak dan Ibu sudah bersabar, sudah benar-benar menyemangati saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sekali apabila dalam penyampaian ada kesalahan tutur kata ataupun penyampaian saya kurang jelas. Itu mungkin kesalahan saya pribadi, mohon maaf sekali. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo barangkali ada penyanggahan. Cukup. Terima kasih nggih Bapak Pak. Mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru penggerak Ibu Mas Niatin. Dalam hal ini kami diberi waktu untuk memberikan memberikan tanggapan atas pemaparan yang disampaikan baru saja tadi, yaitu tentang diseminasi dan berbagi praktik baik disiplin positif. Intinya bahwa kami ingin sangat tertarik dengan materi yang disampaikan, yaitu tentang segitiga restitusi. Bahwa di segitiga restitusi ini ada 3 komponen penting, yaitu 1, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah
validasi kebutuhan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di menstabilkan institusi ini ada bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini pada kayak menstabilkan itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang validasi kebutuhan. Di sini ada dua pengertian bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, untuk menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dan yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Demikian yang bisa kami sampaikan tentang segitiga institusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharti dari SD Negeri 4 Jonjek. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh calon guru penggerak Angkatan 11 Ibu Masniatin SPD, saya jadi memahami apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal ini pernah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 yang berisi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini disampaikan oleh Diane Gosen pada tahun 1998. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu berisi 6 dimensi, yaitu yang terdiri atas beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.